Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis-hadis yang akan kita bahas ini sudah masuk pada bab tentang kiamat. Untuk kajian pagi ini, babu nafkhis sur, ditiupnya sangkakala atau trompet. Qala Mujahid muridnya Ibnu Abbas menjelaskan asur kahayatil bu, asur itu seperti trompet. Di Al-Quran banyak disebut wa yauma yunfakhu fis-sur, pada hari ditiupnya trompet sangkakala. Fa fazi'a man fis samawati wal ard illa man sya'allah, fa sayqa man fis samawati wal ard illa man sya'allah. Di surat An-Naml, di surat Az-Zumar, maka semuanya akan terkejut sampai mati. Tsumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun, kemudian ditiup lagi yang kedua kalinya dan kemudian mereka bangkit dalam keadaan mengantri. Jadi asur itu ditiupnya dua kali. Kalau di surat Yasin itu yang ditiup yang kedua kalinya, yang kemudian orang yang dibangkitkan dari kubur itu berkata, man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Sacenah ieu nu ngaruaskeun keur ngeunah sare, yang mengejutkan kita dari nyenyaknya tidur kita. Ini yang dijanjikan oleh Ar-Rahman dan Maha benar, dan sungguh benar para rasul. Jadi itu tentang asur yang ada dalam Al-Quran, cukup banyak ayatnya. Kemudian disebutkan juga zajratun. Ini di dalam ayat-ayat Al-Quran, zajratu wahidah. Jadi kejadian hari kiamatnya disebutnya zajroh. Apa zajroh? Soihah. Soihah itu satu pekikan suara yang keras. Soihah. Magorowok tarik itu soihah. Suara trompet yang keras itu juga soihah. Beberapa waktu yang lalu pernah rame ya di YouTube, di berita, ada suara seperti trompet dari langit. Itu adalah kiamat. Lain lah, kiamat mah sekaligus tarik urang nage sampai memekakkan telinga dan terdengar semuanya. Bukan di Amerika unggul, tapi jika Amerika heula kiamat baiklah ikhlas. Wa qala Ibnu Abbas an-naqur fa idza nuqira fin naqur. Ini surat Al-Muddatsir. An-naqur itu sama trompet. Kalau di surat An-Nazi'at, ar-rajifah yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Ini ayat-ayat ini menggambarkan ditiupnya sangkakala. Jadi sesuatu yang pasti, ya, jangan meragukan. Ar-rajifah itu an-nafkhatul ula, kata Imam Bukhari, tiupan yang pertama. Ar-radifah itu an-nafkhatul tsaniyah, tiupan yang kedua. Jadi yauma tarjufur rajifah, arti asal rajifah itu bergoncang. Kenapa? Ya karena trompet itu ketika ditiup oleh malaikat Israfil semuanya bergoncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ar-radifah itu arti asalnya yang dibonceng. Bonceng pan nempelnya
kira aku dibonceng. Beda mobil paling dibonceng, beda motor. Nempel, maksudnya tidak lama sesudah tiupan yang pertama itu kemudian ada tiupan yang kedua. Nah, pada saat itulah semuanya dibangkitkan. Hadis-hadisnya yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala istabba rajulani, ada dua orang laki-laki yang saling mencaci. Rajulun minal muslimin wa rajulun minal yahud, seorang muslim dan seorang Yahudi. Karena kan umat Islam di zaman Nabi di Madinah itu heterogen ya. Ada orang musyrik itu penyembah berhala. Orang Yahudi juga banyak. Kenapa Yahudi banyak ke Madinah? Ya karena orang Yahudi tahu dari Alkitabnya bahwa Nabi terakhir itu akan muncul di lembah Faron. Lembah Faron itu ya tanah Arab. Makanya mereka banyak yang eksodus ke Madinah karena ingin anaknya nanti jadi nabi. Kenapa tidak ke Makkah? Nyada di Makkah mah tuh ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Bisa dipelak di Makkah mah. Di Madinah mah banyak kebun-kebun kurma. Faqala al-muslim, maka ketika debat itu orang muslim ngomong walladzi istofa Muhammadan 'alal alamin, demi yang telah memilih Nabi Muhammad di atas seluruh alam. Faqala al-yahudi, orang Yahudi itu enggak mau kalah, walladzi istofa Musa 'alal alamin, demi Allah yang telah memilih Musa di atas seluruh alam. Jadi pas saya kata orang Islam Nabi Muhammad cenah nu pangadena mah. Kata orang Yahudi Nabi Musa. Fa ghadibal muslim inda dzalik, orang Islam itu pun marah. Fala toma wajhal yahudi, ditampar wajah orang Yahudi, digaplok. Bae da orang kafir ya Pak, asal tong kanyawan ku polisi. Fadhabal Yahudiyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang Yahudi itu mengadu kepada Rasulullah. Nah, ini menggambarkan kenapa orang Islam berani menempel orang Yahudi. Karena orang Islam kalau sekarang PDIP ya merah ya penguasa. Buktinya Yahudi itu kemudian datang mengadunya ke Rasul karena memang Rasul presidennya. Meski masyarakatnya heterogen, jadi mohon maaf ya ini bagi yang pobi yang anti kanu syariat Islam. Tong syariat Islam cenah ke homogen, mata ke atuh diajar tarikh nu bener. Memang di zaman Nabi homogen teu heterogen, aya orang musyrik, aya orang Yahudi. Orang Yahudi pun bisa hidup di bawah syariat Islam. Dipaksa teu pindah agama, teu misararieun. Da jeung di Indonesia teh orang Islam, sieun naon sieun dipaksa Islam. Kuncina mah eta di dinya. Jadi Yahudi itu pergi ke Rasulullah karena Rasulullah pemimpinnya, dan orang Yahudi juga tahu Rasulullah itu adil. Orang-orang Mekah juga dari dulu meski menghina Nabi, da anger we di hati kecilna mulai naon ka Nabi. Buktinya ketika Nabi mau hijrah kan ke Ali, kamu jangan dulu, kamu nanti bagikan dulu ini harta-harta orang Mekah, karena Nabi jadi bank ya, yang nanti kalau pindah ke Madinah itu diterus oleh Zubair bin Al-Awwam ya, kakak sepupu Nabi yang nikah ke Asma, menantu Abu Bakar sama menantu Abu Bakar. Jadi ongko dipoyoknya Nabi tadi Makkah, tapi mun HP duit kan Nabi. Orang Mekah juga tahu Nabi itu orangnya jujur. Fa akhbarahu bima kana min amri wa amril muslim, dan dia memberitahukan apa yang terjadi antara dia dan orang Islam itu. Yo cenah pas ya dol nampiling abdi.
ternyata betul ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian membenarkan sepenuhnya orang Islam. Kata Nabi, la tukhayyiruni ala Musa, janganlah kalian menilai aku lebih baik dibanding Musa. Para ulama sepakat ini tawadhu. Dan memang di Al-Qur'an Nabi Muhammad itu bukan lagi Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anam. Ya, makanya di Syafi'iyah itu jadi adab kalau nyebut Nabi harus pakai Sayyidina. Fa innan nas yas'aquna yaumal qiyamah, karena nanti manusia akan mati karena terkejut pada hari kiamat. Jadi yas'aquna itu rewah sampai mati gitu. Fa akunu fi awwali man yufiq, maka aku adalah orang yang pertama kali siuman. Jadi ketika ditiup yang kedua kalinya kan bangkit. Nah yang pertama kali bangkit itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi faida Musa batishun bijanibil arsy, ternyata Nabi Musa sudah memegang bagian samping aras. Nah cenah Nabi Musa geus aya deui di dieu. Fala adri, aku tidak tahu akana Musa fi man soiko, apakah Musa termasuk yang ikut mati, fa'afaqa qabli, lalu siuman sebelumku, au kana mimman istathnallah, ataukah ia termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah. Dalam riwayat lain, ataukah karena dia sudah pernah mati sebelumnya dan dibangkitkan, yaitu ketika Nabi Musa minta kepada Allah ketika datang ke Tur Sinai, ya, di gurun Sinai, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, mana cenah perlihatkan atuh kamu kepadaku, aku ingin lihat kamu cenah gitu. Maka falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa soiko. Nah itu udah soiko. Ketika Allah memperlihatkan ke gunung turun, maka Nabi Musa langsung pingsan. Ya. Falamma afaqa, ketika Nabi Musa bangun dari pingsannya, dari matinya, mati sekejapnya, ya, soiko itu. Qala subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Jadi Nabi Musa, dan kata Allah di sebelumnya, lantaro ini kamu gak mungkin bisa. Bisi penasaran sok cenah naik ke gunung. Ketika Allah turun ke gunung, lalu kemudian Nabi Musa pingsan, gak mungkin bisa melihat Allah di dunia. Nanti di akhirat, ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah alal araiki yang turun. Itu bisa melihat Allah. Kalau di dunia nggak bisa. Dan saya ikut madhab para ulama bahwa Nabi yang pertama kali bangun, jelas Nabi Musa itu tidak termasuk karena yang dikecualikan. Di Al-Qur'annya gitu kan, wa fazi'a man fis samawati wal ard illa man sya'allah. Ada yang tidak mati di tiupan yang pertama itu siapa? Nabi Musa, ya. Kan cenah Nabi Musa udah meninggal. Iya, maksudnya jadi dia tidak merasa terkejut. Nah, ketika ditiupkan yang kedua kalinya, Nabi Musa itu sudah bangun sebelum ditiupkan. Nah, ketika ditiupkan yang kedua kali, yang pertama kali bangun adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Musa sebelum ditiup yang kedua kalinya sudah bangun. Nah, dengan hal itu kata Nabi, jangan dilebih-lebihkan, ya. Meskipun faktanya iya, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ada kelebihan Nabi beda-beda, yang enggak semuanya sama. Ada yang lebih unggul daripada yang lainnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Sayyidul Mursalin, tuannya para Rasul. Buktinya ada banyak ketika Isra Mi'raj
Yang disuruh mengimami oleh para nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Makmumnya para nabi. Sholat yang pertama itu ya di Masjidil Aqsa. Semua nabi yang sudah meninggal pun turun ke Masjidil Aqsa ya. Pak Haji Deden ini harus diagendakan. Umrohnya nanti plus Al-Aqsa, karena di hadisnya juga 3 ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa itu masjidnya para nabi. Semuanya pernah sholat di Masjidil Aqsa, dan tinggal kita ya yang belum, yang sudah sudah badai mangga gitu. Kemudian yang kedua terlihat dari syafaat. Semua nabi nggak ada yang berani mengajukan syafaat kepada Allah. Semuanya menyerahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliaulah saksi ya. Makanya liyakuna rasulu alaikum syahida. Beliau nanti yang bersaksi ini. Jahit ke surga, jahit. Beliau yang bisa menyelamatkan. Kemudian di hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, yas'akunna, semua manusia akan mati terkejut. Hina yas'akun, ketika semuanya mendengar suara yang keras. Fakunu awwala man qom fa idza Musa akhidun bil arsy fam adri akana fi man saiqa. Ini sama dengan yang tadi ya. Jadi ketika Nabi terbangun itu sudah ada Nabi Musa SAW di dekat aras. Pada saat ditiupnya sangkakala itu disebutkan dalam hadis Allah menggenggam bumi. Ini ada di surat Az-Zumar. Wa ma qadarullah qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawat wa barazu lillahi was samawat wa barazu lillahi wahidul qahar. Pada hari kiamat itu Allah menggenggam. Manusia tidak memuliakan Allah sebenar-benarnya, padahal bumi semuanya dan langit Allah genggam dalam satu genggaman. Nah, lalu kemudian digoyang-goyangkan. Ya. Ini hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqbidullahul arda, Allah menggenggam bumi, wa yatwis sama, dan menggulung langit. Di surat Al-Anbiya, yauma natwis samaa qatayis sijil lil kutub. Dulu yang namanya kitab itu digulung ya. Surat digulung, nama dibuka tutup ya. Pada hari kami menggulung langit seperti menggulung kertas ya, lembaran kalender, karton atau karpet. Jadi langitnya digulung jika ngagulung karpet. Yaqbidullahul ardo, Allah menggenggam bumi, wa yatwis sama biyamini, dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Tsumma yaqul, kemudian Allah berfirman, anal malik, akulah raja. Aina mulukul ard, mana raja-raja di bumi ini? Mana cenah si Putin deh, mana si Biden deh, mana Elizabeth deh. Nanti Allah nantang, ini asa pangrajana salam dunya, paena wae 10 poe. Kita dikuburkeun saking loba kekehedana banyak. Asa pangrajana salam dunya wae pangratuna. Kiamat ku Allah, mana cenah? Semuanya ini milik Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu simbol. Meski nanti di dalam penjelasannya ada 2 mazhab. Ada mazhab salaf. Mazhab salaf itu Allah itu berarti punya tangan, tapi jangan disamakan dengan tangan makhluk. Tapi kalau mazhab khalaf, jangan dipahami Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan berarti Allah sama dengan makhluk, dan gak boleh sama dengan makhluk. Jadi sarua ada kesamaan, walam yakul lahu kufuwan ahad.
cuma beda madhab. Kalau madhab salaf mah yakini sesuai yang ada di teksnya, tapi jangan disamakan dengan makhluk. Kalau madhab khalaf mah ya jangan diyakini secara letterlock ya. Ini maksudnya Allah menghancurkannya gitu. Bukan artinya Allah punya tangan, karena kalau dipahami Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk, beda dikit. Kenlah tempatnya insya Allah udah salaf ulama, kholaf ulama ya. Ke rekan-rekan salafi juga saya sering bilang, nya lu salaf tidak mual butut. Khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Tapi sesudah itu juga bagus di Al-Qur'an nage walladzina tabauhum biihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Atau di surat Al-Hasyr walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tuh, makanya saya kalau baca sholawat di awal tidak sampai wa alihi wa sahbihi, tapi wa man tabi'ahum bi ihsan, termasuk yang kholaf. Salaf itu jelas utama di hadis. Bapak oge tong antinya ka salafi. Nya dulur we kan beda mazhab gitu kalau bapak bukan salafi. Tapi kholaf juga ulama. Imam An-Nawawi ini ulama. Ya, Imam Bukhari ulama beraku nolak Imam Bukhari. Imam Bukhari kholaf itunya kholaf karena salaf itu mengharamkan menulis kitab. Mantak moal aya daerah salaf kita ditalar semua. Nggak ada kitab tafsir, nggak ada kitab hadis. Haram nulis hadis ku Nabi dicarang. Umar bin Khattab sampai 2 bulan istikharah ketika diusulkan ku sahabat, urang bukukeun we cenah hadis teh. Istikharah 2 bulan, udah 2 bulan Umar bin Khattab moal cenah ku Nabi na ge dicare gitu. Itu salaf. Ya, ulama tafsir semua Mujahid, Asy-Sya'bi, Qatadah mengharamkan tafsir ditulis, Quran unggul menang ditulis mah. Tapi kesininya generasi kholaf punya pandangan yang berbeda. Maka disebut nanti Imam Syafi'i naon bid'ah hasanah. Tata istilah Imam Syafi'i banyak. Mun bapak teu satuju, wios teu satuju anak imam yauk maulah. Itu istilah dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i istilahnya bid'ah hasanah. Ini Imam Bukhari ini termasuk kholaf, Imam Muslim, Imam Ibnu Hajar, ulama unggul itu, yang kholaf teh. Jadi mau ikut madhab salaf mendekati akidahnya, ya. Mau ikut madhab kholaf, Asy'ariyah, Maturidiyah, ya. Takkan bapak-bapak sok nonton YouTube kajian salafi, wah beak Asy'ariyah Maturidiyah. Asal bapak tahu saja Asy'ariyah itu Imam An-Nawawi. Ya, Asy'ariyah itu Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nulis Fathul Bari. Kitab syarah hadis terlengkap Asy'ariyah itu. Mun dek dikapirkeun kasarna ku salafi berarti ngapirkeun Ibnu Hajar. Ya, awas hati-hati jadi silih ngapirkeun naon atuh. Padahal salaf itu sangat berhati-hati dalam mengkafirkan, mengapirkan mababari tibala khawarij, ya. Dan itu bukan salaf. Jadi hati-hati, ya. Baik bapak salaf, baik bapak kholaf, tong terjebak jadi khawarij. Ongko salafi, kanyataana khawarij. Pokoknya beda jeung bapak, wah cenanya neraka gitu. Atau termasuk bapak kholaf, ya, tekaup ngadengi salafi, wah cenah gitu. Wahabi nyebut teh gitu. Wahabi teh naonnya eta nu ngatu menangkeun muludan Wahabi tahlilan. Udahlah ya, kita mau salafi mau kholaf ini dua-duanya ulama ya. Dua-duanya dua mazhab ini sama-sama bagian dari Islam. Dan dua-duanya saling menghargai. Apakah kemudian Imam An-Nawawi, Imam Bukhari menghina sahabat? Tidak, ya. Dan sudah tentu sahabat juga tidak mungkin mudah memvonis neraka, mengkafirkan
ulama kholaf meskipun tidak sejaman, terbukti dalam sejarah sahabatnya terjebak jadi khawarij, teu meunang cenah, ngapirkeun ngancam neraka, sageunahna nggak boleh, hati-hati. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, takunul ardu yaumal qiyamah khubzatan wahidatan. Bumi pada hari kiamat itu akan seperti sekerat roti, ya. Ya macam orang Arab mah khubus, ya. Naon khubus teh? Oh, cete khubuzun urang mah nya di pasantren nyebutna khubzun. Khubus. Roti, ya. Kan makanan orang Arab khubus. Khubzatan wahidatan yatakaffa'u hal jabbaru biyadihi, yang digenggam oleh sang maha gagah perkasa dengan tangannya. Kama yakfa'u ahadukum khubzatahu fis safar, sebagaimana salah seorang dari kalian menggenggam rotinya ketika safar. Bisi murah, bisi hilang. Kalau hilang bahaya atau nanti kelaparan. Nuzulan di ahlil jannah, sebagai hidangan persembahan bagi penghuni surga. Jadi bumi itu diamankan. Kan cenah bumi dihancurkan. Iya, kan dijelaskan dalam surat Al-Hajj, yauma tubaddal Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Bumi yang sekarang itu hancur, tapi nanti digantikan dengan bumi yang baru. Dan itu nanti yang dipersembahkan kepada penghuni surga. Tapi kualitasnya berbeda. Kullama ruziku minha min thamaratin qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl wa utu bihi mutasyabiha, gitu kan di surat Al-Baqarah. Nanti diberikan rezeki buah-buahan di surga juga, sama dengan di dunia. Jadi bapak tong ari wangke cenah ieu buah mangga ieu emangnya di surga aya. Dan orang surga juga ini sama ya dengan yang di bumi dulu. Padahal kata Allah wa utu bihi mutasyabiha, sama itu dalam penampilannya, rasanya beda. Moal anu haseum di surga. Ya. Mabok oge moal anu mabok, ya. Minum khamar oge. Fa'ata rajulun minal yahud, lalu ada seorang Yahudi datang kepada Nabi. Ini menunjukkan ya, sekali lagi Nabi itu berinteraksi dengan masyarakat Yahudi. Nabi juga dekat dengan orang Yahudi. Jadi bapak meski bapak ahli masjid nya tong keki ka tatangga orang kafir biasa. Nya tong gara-gara ngaji ka masjid jadi ka orang kafir teh nganggap musuh nu kudu dipaehan. Enggak. Kalau memang orang kafirnya bukan musuh perang ya biasa. Ini orang Yahudi datang ke Nabi ya. Nabi kan sebelum meninggalnya ngagadekeun baju besi ka orang Yahudi. Ya buat beli apa? Beli gandum. Lantaran muka sahabat mah pasti digratiskeun, dan Nabi itu enggak senang begitu ya. Faqala barakar rahman alaik ya Abul Qasim, menyebut Nabi dan terpercaya. Semoga Allah memberkati kamu wahai Abul Qasim. Itu ya Rasulullah, atau ya Rasulullah berarti muslim. Ala ukhbiruka binuzuli ahlil jannah yaumal qiyamah, maukah aku beritahukan kepadamu hidangan untuk penghuni surga pada hari kiamat ya. Jadi ini Nabi sedang ngobrol dengan sahabat, udah selesai. Kerunyung Yahudi. Orang Yahudi itu kan dianggap orang pintar karena mereka sudah tahu ilmu dari kitab-kitab terdahulu, dan orang Yahudi itu sering sok pintar ya. Di beberapa hal memang para sahabat banyak menerima ilmu dari Yahudi, tapi tentu tidak semua, kayak siksa kubur yang kemarin kita bahas ya. Jadi Aisyah ternyata baru tahu siksa kubur itu dari tetangganya Yahudi, ibu-ibu. Neng cenanya kalau sekarang tahu nggak, nanti itu yang mati itu disiksa kubur. Ruas Aisyah, masa yang mati disiksa? Nanya ke Nabi, iya kata Nabi. Tuh jadi Aisyah tahu siksa kubur itu dari tetangga Yahudi, karena orang Yahudi itu so alim, jadi hayang ngabejaan ke orang Islam. Nih begini.
Ini ke Nabi juga begitu, ya. Nangaran Nabi orang Yahudi pan mun urangnya atau ka Nabi mah tong sok tahu. Dasar Yahudi. Mau tahu cenah hidangan ahli surga nanti pada hari kiamat. Nabi teh tawadu bala nyacing kumaha gitu nya dihaminan we ku Nabi teh. Takunul ardu khubzatan wahidatan. Nanti cenah bumi itu akan menjadi sekerat roti. Tanpa teka bayangnya nyakeun bae lah tong dibayangkeun dah capek ngabayangkeun surga. Pokona mah iman. Kan kata Nabi juga surga itu mala ainun ra'at wal udhunun sami'at wala khatara ala qalbin basyar. Enggak pernah dilihat mata, enggak pernah terdengar telinga, itu bisa dibayangkan akibatnya. Jadi bayangan kita tentang surga pasti salah. Komo ieu bumi jadi sakerat roti pan teh kaharti nya wios lah. Kama qala Nabi sebagaimana yang disebutkan Nabi tadi. Fanadharon Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina tsumma daika hatta badat nawajidu. Lalu Nabi pun melirik kepada kami lalu tertawa sampai terlihat giginya. Jadi sebenarnya Nabi cenah yang terang naon hidangan surga. Ieu Nabi teh kieu kasabar. Beureunya samarukna urang teu apal cenah urang cek Nabi baiklah cenah. So tahu dasar Yahudi. Tsumma qala lalu Nabi lalu orang Yahudi itu ngomong lagi, ala ukhbiruka bi idamihim, mau aku beritahukan lauk pauknya. Jadi tadi bumi jadi nasinya gitu. Dengeunna naon cenah yang apal teh cenah gitu. Sebelum Yahudi menjelaskan, Nabi langsung menjawab, idamuhum balam wa nun. Lauk pauknya adalah balam dan nun. Sahabat tanya, wa ma hadza? Naon cenah Nabi balam jeung nun teh? Balam itu sapi jantan, nun itu ikan paus. Ikan paus. Sapi kan enak Pak, sami ikan paus sih Bapak tak cantos nebian. Enak Pak ikan paus teh. Tahu dari mana? Nya aya we dihidangkeun di surga berarti enak. Waregna. Mahisa tahunan. Ya'kulu min zaidati kabidihi sab'una alfan. Yang akan makan dari hati kedua hewan itu 70.000 orang. Siapa 70.000 orang ini? Penghuni surga yang pertama kali masuk surga, yang lewat seperti kilat di atas sirat, yang tidak akan dihisab-hisab acan, komo disiksa. Dan di hadisnya begitu kan, ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab, komo disiksa, moal langsung. Ngan disetorkeun kita di sebelah kanan langsung masuk surga. Itu mereka yang pertama kali makan jantung, hati sapi dan ikan paus yang nanti akan ada di surga. Jadi bumi jadi sanguna, ikan paus jadi dengeuna gitu. Atau berarti kita badag iya. Kan kita nanti kembali ke postur Nabi Adam. Nabi Adam itu 60 hasta. Sabaraha meter? Ya kurang lebih 30 meter. Ieu sabaraha meter Pak Haji kalori? Jadi dinosaurus teh nya Brontosaurus teh mun aya nama domba. Zaman Nabi Adam Brontosaurus, T-Rex teh mun urang mah anjing gitu. Ditajong ku Nabi Adam. Kemudian hadis berikutnya dari Sahal bin Sa'ad, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka qursatinaki. Kan nanti di tiupan yang kedua kalinya bangkit kan, lalu bangkit itu kan ngantri. Ngantrinya di mana? Dikumpulkannya di mana? Ini yang disebutkan di surat Al-Waqiah. Qul innal awwalin wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Semua manusia yang paling awal sampai yang paling akhir dikumpulkan dalam satu miqat, ya, satu tempat yang sama. Yaitu satu tanah putih agak kemerah-merahan, nya siga padang pasir.
Pasirnya kan putih agak kemerah-merahan seperti tanah bagus yang bersih. Di urang epanya nu subur teh tanah beureum geuninnya, subur itu. Qala Sahlun au ghairuh laisa fiha ma'lamun li ahadin, tidak ada satupun bangunan milik seseorang ya. Nah, ini gambaran hadis-hadis tentang hari kiamat yang harus semakin menambah keimanan kita bahwa kiamat itu akan ada dan beginilah prosesnya. Tinggal kita bersiap-siap ya untuk menghadapinya. Sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mangga bila aya nu bade naroskeun nyangakeun. Mangga. Tadi yang ketika Rasul mengimami Nabi di Masjidil Aqsa, bagaimana kita mengimaninya bahwa mereka itu kan beliau-beliau sudah meninggal, artinya jasadnya sudah hancur atau apa pernah ketika sholat di Masjidil Aqsa apakah dengan jasadnya? Iya. Terus yang insan ada nyamuk ketika di itu ada satu ustaz mengatakan bahwa inilah alasannya kenapa kita bisa datang ke kuburan dan minta doa kepada yang ada, karena seolah-olah yang soleh itu dipersamakan dengan nabi-nabi itu. Jadi mereka itu sebetulnya hidup. Jadi kita ini bisa minta doa. Nah, sikap seperti itu seperti apa? Iya. Tidak susah kita memahami bahwa Allah mampu menghidupkan dahulu para nabi itu ya, dengan fisiknya, dengan Nabi Muhammad juga fisik, karena Isra Mi'raj itu teka hati ku akal. Masa satu malam dengan kecepatan berapa ribu kilometer per jam ya. Iron Man oge moal kuateun baju besina gitu. Komo Nabi Muhammad yang tidak pakai baju besi. Pesawat aja dari Makkah ke Palestina tuluy ka langit moal kuateun kanal gitu. Jadi orang mengukur teu percaya mah nya Isra Mi'raj ge sakalian teu percaya dengan Nabi Muhammadnya bahwa Allah itu tidak susah, makanya subhana ya. Dan kemudian dikembalikan lagi jasadnya tidak susah ya. Kalaupun ruhnya saja juga tidak susah. Da anger we ruh nangkul ge aneh, masa ya jasadnya ada ruhnya ya, gitu kan. Ruh semuanya ada di alam kubur kan ada di bumi ya. Makanya nanti hari kebangkitan itu kan semuanya dibongkar kuburan, wa idzal quburu bu'thirat ya. Nabi-nabi juga semuanya bangkit dari alam kubur, dari bumi semua. Jadi ari ngukur teu kaharti mah nya pasti ya. Susah dimengerti. Ini bagiannya adalah keimanan. Bahwa Nabi menyebut Masjidil Aqsa sebagai salah satu masjid yang ketiga yang harus dikunjungi ya. La tusaddur rihal itu jangan dipaksakan rihlah. Bapak-bapak kan biasa rihlah motor mah banyak touring ya. Nah, ini rihlah yang Nabi anjurkan itu ketiga masjid, salah satunya Masjidil Aqsa. Itu masjid semua nabi ya. Semua nabi pernah sholat di sana. Kemudian apakah itu jadi dalil berarti boleh minta-minta ke kuburan karena jasad Nabi itu masih utuh? Iya. Bukan Nabi Muhammad saja, para nabi semuanya utuh jasadnya ya. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kulu ajsadal anbiya. Allah mengharamkan bumi untuk makan jasad para nabi. Tapi tekudunya digali ke karudo bapak susulungkutan ngagali kuburan nabi ulah Pak dorhaka ngarusak. Hayang apal cenah bener jasad nabi utuh, enggak usah. Tapi kan Nabi menyebutkan itu tidak kemudian mintalah kepadaku, tidak. Kata Nabi, wa sallu alayya haitsu ma kuntum fa inna sholata alayya tablughuni haitsu ma kuntum. Sholawatlah kepadaku di mana saja kalian berada, karena dimanapun kalian berada sholawat kalian akan sampai kepadaku. Fa innallaha harramal arda ta'kul ajsadal anbiya, gitu kan.
karena Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Jadi konteks jasad para nabi masih utuh itu adalah maksudnya berdoalah, bersolawatlah untuk Nabi Muhammad SAW dan para nabi semuanya gitu. Karena sampai bukan berarti minta-minta ke kuburan Nabi. Kalau minta-minta ke kuburan sudah jelas ya dilarang oleh Nabi dalam berbagai hadisnya tentang ziarah kubur. Nabi kan melarang. Membolehkan itu menjelang wafatnya syaratnya hiji lain jak minta tudzakirul akhirah, untuk mengingatkan mati. Ziarah kubur telenjang minta mun minta Nabi berlaku larangan Nabi yang dulu, nggak boleh minta-minta ke kuburan. Syarat ziarah kubur itu hiji naon ingatkeun mau. Jeung teu kudu jauh-jauh atuh ka makam wali. Tawen di Cimahi di mana nya makam. Ingatkeun mati mah. Teu kudu jauh-jauh kuburan enggak perlu. Yang dekat saja mengingatkan mati. Ada lagi? Cukup? Ya, kalau cukup nih wangi bubur sudah tercium. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.